up to date bahwa dana desa bisa digunakan untuk BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Ini Permen Desa barusan turun. Nah, apa yang menjadi kesiapan desa di Jawa Tengah melawan COVID-19? Monggo sahabat Denny Septivian untuk bisa menyampaikannya. Baik, terima kasih dan Hadim Maskur. Izin Ketua PW menyampaikan beberapa poin-poin tentang kesiapan masyarakat desa Jawa Tengah untuk menghadapi COVID-19. Sahabat-sahabat yang hadir di dalam diskusi Zoom ini, pertama ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa sejauh yang kita lihat saat ini untuk kesiapan, saya akan menyampaikan beberapa hal dahulu, nanti kita bisa berkembang di dalam diskusi, terkait dengan masalah bagaimana masyarakat desa mensikapi pandemi COVID-19, khususnya di Jawa Tengah. Patokan saya atau saya akan menyampaikan beberapa data begitu. Ini data yang dihimpun oleh Kementerian Desa dan juga bersumber dari sahabat-sahabat PA dan pendamping desa seperti Mas Adi Maskur, Kang Munsip, Kang Yudi dan beberapa yang lainnya yang itu kita kita rangkum begitu dan kita analisa di tingkat provinsi. Namun sebelumnya saya ingin, dan itu saya akan bicara tentang kesiapan dari satu adalah dari kesiapan dana desa yang sumbernya dari APBN. Yang kedua itu adalah program-program yang didorong oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Desa begitu, dan itu disambut oleh desa. Dan juga yang pertama akan saya tunjukkan situasinya, situasi masyarakat desa. Saya mengeksepsikan, mengecualikan karena memang belum ada data yang cukup konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nanti kalau ada sahabat-sahabat yang bisa memberikan informasi sebagai pelengkap itu akan tentu saja akan lebih baik. Pertama saya akan bicara tentang bagaimana kesiapan masyarakat desa kita dalam hal ini ditinjau dari bagaimana kesiapan dana desa kita mensikapi COVID-19. Namun sebelum bicara tentang yang lebih detail, saya akan sampaikan dulu tentang posisi dana desa di Jawa Tengah saat ini. Jadi, sebentar saya akan tunjukkan catatan begitu. Saya sudah membuat. Nah, di sini kita bisa lihat kelihatan ya. Oke. Ya, kelihatan. Nah, di sini akan kelihatan bagaimana dana desa di Jawa Tengah ini jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun. Itu mulai kita lihat di tahun, misalnya di tahun 2015 itu jumlahnya di angka ini 2.228 miliar sekian, gitu kan. Terus kemudian berkembang sampai di 2016 angka di 5 triliun sampai di tahun ini, di tahun 2020 itu 8.200 miliar 608.600.000 rupiah. Ini total alokasi Kementerian Keuangan, ya. Terus kemudian ini total desa kita di Jawa Tengah itu adalah 7.809 desa, berbagi di 527 kecamatan dan di 29 kabupaten.
Dana desa ini kalau kita lihat yang matriks sebelah kanan ini, penyerapannya memang rata-rata sudah mendekati 100%. Ada beberapa yang misalnya tahun 2017 sampai 2019 ini belum 100%, itu karena ada beberapa hal problem di desanya, seperti apa namanya, masalah korupsi, masalah apa namanya, laporan pertanggungjawaban yang tidak selesai, begitu-begitulah. Ini tapi nggak begitu banyak. Terakhir kalau saya cek yang di 2019 itu hanya sekitar 11 atau 8 desa itu yang kita punya di Jawa Tengah. Itu yang per hari ini data Maret ya, per Maret, akhir Maret 2020 itu cair 1022 desa. Nah, sebenarnya dana desa itu untuk apa sih ya? Ini kita bisa lihat di sini, itu ada di tahun 2019 itu untuk pelaksanaan pembangunan desa itu jumlahnya sekian. Memang paling banyak kalau kita lihat dari persentase ini adalah untuk bidang pemberdayaan masyarakatnya di 91%. Selebihnya itu adalah bidang-bidang lain yang terkait dukungan terhadap bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, situasi Jawa Tengah ini untuk yang tahun 2020, dana desanya ini tadi saya sudah sampaikan, yang ada di sini, jumlah desanya sekian. Nah, untuk ketentuan yang tahun 2020 ini, pencairannya itu dibagi dalam 3 tahap. Jadi ini tahap pertama itu 40%, nanti tahap kedua 40%, dan tahap ketiga itu 20%. Tahap pertama ini maksimal pencairan nanti bulan Mei, kalau nggak salah ya, Mei atau Juni, saya lupa itu. Jadi kalau itu dicairkan semua, itu akan cair 3.280 miliar sekian itu yang akan cair. Ini data ini mungkin tidak terlalu menarik, tetapi nanti akan berimplikasi ke yang saya sampaikan. Terus kemudian, nah ini penyalurannya per hari ini, per tadi sore itu yang baru tersalur ini dari 3,2 triliun itu baru 1,7 triliun yang baru tersalur. Terus kemudian itu apa namanya, ya ini kalau kita lihat ini ya baru di 3.856 desa. Jadi kalau kita lihat dari persentasenya, dari 7.809 desa itu ya baru cair 19% ini. Apa namanya, di 3.856 desa itu. Nah, ini penting saya tunjukkan kenapa ada data di sini jumlah Perdes APBDes ini adalah nanti ini karena ini Perdes APBDes itu adalah salah satu syarat mutlak pencairan dana desa tahap pertama. Gitu. Harus ada perdesnya ini, peraturan desanya. Lah kalau ini tidak ada, kalau jumlah desanya aja sekian 7.809, sementara jumlah perdes APBDes per hari ini adalah 7.046, artinya kan masih sekitar 1.800-an desa yang tidak punya, dan kalau ini tidak punya berarti dia belum ada kemungkinan untuk pencairan sampai hari ini. Itu kenapa data ini penting. Nah, ini kabupaten-kabupaten yang sudah 100% melakukan pencairan dana desa. Ini ada 100% ya, nanti ada juga yang masih 0%, itu ada juga, tapi ini saya tunjukkan yang 100%. Ada Boyolali, Karanganyar, Blora, Wonogiri, Cilacap, dan Kabupaten Grobogan. Nah, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, apa namanya, bentar, ini caranya matikan ini gimana ya? Ganti share screen. Jadi apa namanya, data ini tadi itu penting untuk saya tunjukkan karena per hari ini
ketika menghadapi COVID ini salah satu tumpuan desa untuk menghadapi COVID itu adalah dana desa ini. Menteri salah satu ininya adalah dana desa ini. Nah, kementerian sendiri sudah membuat beberapa regulasi terkait dengan dana desa yang digunakan untuk COVID. Ada surat edaran Menteri tahun nomor 8 tahun 2020 tentang bagaimana dana desa itu harus digunakan untuk menghadapi COVID. Terus yang terakhir tadi itu keputusan Menteri yang baru keluar tadi sore. Ini belum selesai saya baca sehingga saya belum bisa sajikan di hadapan sahabat-sahabat semua. Nanti mungkin kalau ada yang screen capture saya akan tunjukkan. Itu adalah terkait dari bagaimana dana desa itu harus direfocusing, dirubah penganggarannya untuk penanganan COVID. Satu itu adalah untuk penanganan dalam konteks pembentukan tim COVID desa, gugus tugas ya istilahnya. Terus yang kedua itu adalah untuk padat karya tunai, PTD padat karya tunai desa. Dan yang ketiga itu adalah dengan BLT desa. Yang pertama yang gugus tugas itu adalah itu untuk konteks penanganan secara langsung. Jadi penanganan pandemi secara langsung konteksnya kesehatan. Nah, yang dua terakhir yang PKTD itu padat karya tunai desa dan BLT desa itu adalah mengantisipasi dampak dampak ekonominya. Jaring sosial. Jaring sosial. Nah, ini dukungan dana desanya bisa saya tunjukkan di sini. Kenapa itu menjadi menjadi tumpuan, karena bisa kita lihat di sini angkanya. Saya tunjukkan angka. Tadi dari jumlah dana desa yang tahap 1 sekian ini 161. Jadi dari dana desa yang tadi di tahap 1 tadi itu sampai saat ini ternyata kita sudah menginventarisir sejumlah 161.926 sekian dari dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa untuk melakukan proses penanganan COVID secara langsung. Penanganan COVID secara langsung itu yang tadi saya sampaikan, pembuatan posko gitu kan, kegiatannya ini ya, pembuatan posko, sosialisasi edukasi masyarakat, pembagian masker, pembuatan dan pembagian hand sanitizer, pemasangan media informasi, macam-macam itu, sampai pendataan pemudik, sampai pendirian tempat isolasi. Kegiatannya itu. Jumlah yang sudah melakukan kegiatan ada di sini. Dan ini dari 7.809 desa, ini data per tadi jam sebelum pertemuan, jam 6 lebih lah, jam 6 sore lebih, itu sudah 7.800 desa yang melapor kegiatannya dan penggunaan dananya. Nah, ini kegiatannya dari sekian desa ini bisa kita identifikasi kegiatannya seperti ini. Terus kemudian jumlah desanya yang sudah melakukan seperti ini. Paling sedikit itu memang pendataan masyarakat rentan sakit dan pendirian tempat isolasi. Ini terkait sama masalah infrastruktur desa memang yang jadi problem. Nah, itu yang sudah dilakukan. Nah, ini terus kemudian saya akan ini penting, pembentukan tim desa lawan COVID itu penting
di mana pentingnya nanti kita akan tunjukkan di belakang setelah ini. Itu semua provinsi itu sudah terjangkit COVID. Jadi bisa dikata sudah tidak ada zona aman, daerah aman. Padahal dari literasi yang saya peroleh, virus ini itu transmisi utamanya, pembawa utamanya itu manusia melalui droplet, butiran-butiran air yang lembut itu dia bisa menular, tidak oleh udara. Artinya ini berkenaan dengan manusia dan mobilitas manusia. Hari ini semua provinsi sudah terjangkit, tidak ada daerah yang aman. Nah, maka menurut saya, hemat saya, ini penting kita melawan satu musuh yang namanya virus yang tidak kelihatan. Wujudnya nggak ada. Ini saya tuh selalu mengasosiasikan, mengumpamakan itu kita melawan virus ini kayak pendekar buta gitu. Mata tertutup sambil ngacungkan pedang, hanya teriak jangan mendekat, tapi kita nggak tahu musuhnya ada di mana. Maka penting kita membuat zonasi atau pertahanan yang bisa kita lakukan. Nah, menurut saya desa itu memenuhi syarat itu untuk membuat zona pertahanan. Kenapa? Karena desa itu ikatannya rapat, satu sama lain relatif kenal. Skupnya kecil, kita bisa membangun kesepakatan bersama sangat mungkin di tingkatan desa itu. Maka tadi selain paparan Mas Geni tadi terkait dengan sumber daya dan sebagainya, maka perlu didesain khususnya di Jawa Tengah ini bagaimana desa ini benar-benar bersiap untuk menghadapi COVID. Nah, dua, ini terkait kenapa itu tadi penting, soal himbauan. Saya katakan himbauan karena sampai sekarang belum ada. Soal himbauan tidak mudik. Menghimbau orang tidak mudik itu bukan perkara mudah, karena mudik itu sudah kayak menjadi tradisi yang wajib. Dalam situasi seperti kayak begini ini, orang di perantauan juga gelisah, pengennya tetap mudik. Maka tidak heran banyak sekali yang mudik meskipun ada himbauan untuk tidak mudik. Apalagi transportasi masih ada. Jadi larangan mudik tidak ada, transportasi masih ada. Jadi orang masih bisa mobilitas, masih bisa untuk bermigrasi, masih bisa melakukan mudik. Maka arus mudik itu sesuatu yang tidak terbendung. Kalau ini kemudian terjadi, maka bahaya COVID itu mengintai desa kemudian. Nah, maka penting desa itu dengan anggaran tadi yang sudah disiapkan yang dipaparkan oleh Mas Denny dengan berbagai regulasinya, termasuk regulasi dari kemarin ada surat edaran Menteri Desa, kemudian ada peraturan desa, Menteri Desa, bagaimana desa itu bersiap diri untuk melawan COVID ini. Bagaimana kalau kemudian ada orang mudik itu? Soal rumah karantina, rumah isolasi itu di surat edaran desa sudah ditangani, sudah diatur, tinggal bagaimana itu diwujudkan. Nah, ini penting, perlu kita pikirkan bersama. Ini desa itulah zona kecil yang menurut saya ikatan antar satu sama lain itu relatif cukup kuat, cukup dekat, bisa saling kontrol, kita bisa bermufakat apa yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi COVID ini. Karena ya zona kecil ini yang menurut saya efektif di situ. Kalau kemudian catatannya kalau desanya tidak menjadi tempat orang lalu lalang atau hilir mudik.
Karena membayangkan ini. Himbauan, anjuran untuk stay at home, tetap berdiam diri di rumah, itu bukan perkara mudah. Apalagi bagi masyarakat desa. Dia punya ternak, dia punya sawah, dan sebagainya. Nah, maka penting tadi, desa didesain sebagai zona pertahanan bagaimana melawan COVID, tentu harus dipersiapkan bagaimana ada rumah isolasinya atau rumah karantinanya. Kalau kemudian ada saudaranya yang datang dari luar, itu dia bagaimana ditempatkan di situ. Ini penting untuk disiapkan. Saya kira itu pikiran saya, Mas Hamas, Mas Denny. Jadi hari ini sebagai update saja di Jawa Tengah itu sudah 202 yang positif. Ini mudah-mudahan tidak menjadi fenomena baru karena ada 1-2 kasus ini terjadi. Mudah-mudahan ini tidak keterusan. Belakangan ini kalau orang sakit itu mulai nggak jujur. Ketika ditanya sama rumah sakit, di-track atau di-trace, dia nggak jujur. Karena dia berharap tidak mau dideteksi sebagai pasien corona, tidak mau dikarantina, tidak mau diisolasi. Sehingga dia menutupi fakta-fakta yang ada. Dan yang terjadi, kemudian ternyata begitu dites swab positif, maka itu menjadi bencana, gitu. Kayak di Gerobokan ya. Di Gerobokan itu ketika ditanya nggak jujur, akhirnya perawat dan dokter tenaga medis ikut terkena semua gitu. Nah, belum lagi yang soal keluyuran itu tadi, Nah, maka penting masyarakat desa itu sebagai satu kesatuan yang punya ikatan yang rapat ini, punya kebersamaan, bisa mengontrol satu sama lain, membangun kesadaran bersama. Ayo bareng-bareng kita melawan COVID. Semuanya sadar. Nah, ini ada penting lagi ini. Ini kan dari semua ini kan ekonomi kan melambat. Ya, ekonomi ini melambat. Ini kerentanan atau kerawanan sosial ini sudah terjadi di beberapa titik. Ada maling, kemudian begal dan sebagainya. Saya kira maka penting nanti kepada sahabat-sahabat Ansor Banser ini bekerja sama dengan pemerintahan desa menggerakkan bagaimana ronda itu dijalankan kembali atau jaga kampung itu dijalankan kembali. Saya kira itu pemikiran awal Mas Hamas. Mungkin kita bisa sambung lagi diskusinya. Oh ya, makasih Gus Solah. Jadi ini adalah banyak-banyak pemikiran dan juga barusan tadi sore saya itu ada keperluan pijet di Limbangan, ningi sore perkebunan teh. Itu bahwa sosialisasi tentang COVID itu di desa sudah cukup baik. Faktanya di setiap sudut desa, halaman masjid sudah tersedia tempat cuci tangan. Terus kemudian juga sabun beserta air, ada kerannya. Dan yang menarik juga, yang sholat jamaah, asar dan maghrib, sudah berjarak. Jadi softnya tidak mepet. Ada jarak. Ningguni Limbangan. Oh, Kendal. Oke. Kendal. Ya, di Kendal, Jawisari itu, tepatnya di Jawisari, dekat dengan Limut. Jamaah beberapa masjid saya lihat sudah pakai jarak dan tidak ada karpet, pakai sajadah masing-masing. Anak-anak di kampung faktanya juga sudah pakai masker. Artinya kesiapan desa dengan gugus tugas bidang sosialisasi ini saya lihat sudah lumayan, sudah efektif dan manjur.
Nah, bagaimana Mas Denny, monggo selanjutnya. Ya, maaf tadi sempat terputus koneksinya. Memang benar apa yang disampaikan Gus Solah tadi itu, bahwa memang pertarungannya COVID dalam beberapa bulan ke depan ini itu logisnya di desa, sehingga memang pertahanan di desa ini yang harus dikuati. Data ya, saya tunjukkan, basisnya saya balik lagi ke data sebelum bicara tentang yang lain. Data pemudik yang dihimpun oleh teman-teman itu per hari ini itu sekian jumlahnya. Ada 167.000 kakak. Kakak ya? Bukan kakak. Nah, kalau dikait sama jumlah keluarganya tinggal dikalikan sebelah kanannya itu yang 412 itu. 412, 23 orang. Itu yang masuk ke Jawa Tengah dari segala penjuru. Dari segala penjuru. Per tanggal pinten Gus? Per hari ini. Per hari ini sore. Sorry. Ini mudik. Kemarin Pak, sorry Pak, yang hari ini belum saya masukkan. Per kemarin jam 5 sore. Nah, yang ya saya katakan, kalau mau saya katakan menarik, tidak menarik, yang perlu kita jadikan warning itu adalah alasan mudiknya ini. Coba kita lihat di sebelah kanan itu. Itu ada 38.000 sekian orang itu mudik itu karena PHK atau kehilangan pekerjaan. 95.000 sekian itu karena usahanya sepi atau bangkrut. Terus yang 49.000 itu adalah alasan-alasan lain, misalnya nungguin kangen keluarga, macam-macam lah, atau mahasiswa yang ada di kota-kota di luar Jawa Tengah yang balik ke ke kampung gitu. Nah, ini santri yang mondok. Angkanya. Nah, santri yang mondok begitu. Ini fenomenanya. Nah, dengan angka ini kita bisa lihat bahwa yang tadi disampaikan oleh Gus Solah bahwa fenomena turbulensi ekonomi ini akan menjadi, desa itu akan menjadi tumpuan karena tidak ada atau ekonomi melambat di perkotaan. Ini yang terjadi. Nah, dari sekian warga yang mudik itu, tadi kita lihat pelayanan di tempat isolasi ini kan hanya sekian. Terus kemudian ini satuannya desa ya, 535 desa. Nah, dengan sekian pemudik dan pelayanan tempat isolasi yang minim ini ya, artinya mereka melakukan, sebagian besar pasti itu melakukan isolasi mandiri di rumah gitu loh. Dan beberapa laporan yang masuk ke saya, isolasi mandiri desa itu sebenarnya nggak efektif juga. Nyatane itu mulai tekan omah isih dolan karo tanggane atau kumpul nongkrong segala macam. Ini yang menjadi tidak efektif sebenarnya isolasi mandiri, kecuali memang ini ada tim desa, bentukan tim desa lawan COVID ini yang cukup tangguh. Yang kedua yang kalau kita lihat dari turbulensi ekonominya itu ini yang harus diatasi gitu loh. Makanya terus kemudian muncul per hari ini itu kebijakan, ya sebenarnya itu rapat kabinet ya, terkait sama masalah BLT itu dan padat karya tunai desa itu. Nah, padat karya tunai desa ini menjadi salah satu jaring pengaman begitu, karena nanti masyarakat desa yang kategorisasinya itu dalam tanda
petik masuk di sini orang miskin baru begitu, yang kalau yang orang miskin lama kan kemarin sudah terdata di PKH gitu kan, sudah dapat bantuan melalui PKH, melalui kartu Indonesia Sejahtera segala macam itu ya. Nah ini yang baru-baru ini yang mungkin karena kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut segala macam itu nanti diharapkan melalui jalur pengaman sosial yang tadi itu pada karya tunai desa dan BLT yang 3 bulan per bulannya 600.000 itu akan tertangani. Namun ini problem kita di mana-mana itu adalah problem pendataan terus terang. Ini angka, oke. Tapi kalau kita sudah ngomong bantuan, artinya itu sudah ngomong tentang by name by address. Jangan nggak mau juga itu salah sasaran atau ada orang yang terima double. Nah itulah makanya problem pendataan kita ini yang menjadi problem di berkali-kali kejadian seperti ini. Nah kalau saya ringkas secara ringkas bisa saya katakan kalau kenapa BLT itu kenapa pembentukan tim ini menjadi penting itu karena nanti inilah tim ini yang akan melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang nanti berhak menerima BLT itu. Makanya kita cek sih sebenarnya di tim ini ternyata juga ini kan unsurnya mulai ketuanya itu adalah kepala desa, terus sekretarisnya itu adalah ketua BPD begitu kan, terus nanti di bawah itu ada unsur-unsur mulai dari PKK, mulai dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemuda macam-macam itu, sehingga termasuk juga pendamping desa itu bisa pendamping lokal desa itu masuk di dalam tim ini, sehingga memang ini nanti harapannya itu adalah jadi salah satu kunci untuk pendataan terhadap calon penerima BLT yang ada di sini. Nah itu yang mungkin bisa saya sambungkan. Nah turbulensi ekonomi terakhir saya akan ngomong fenomena sosial. Fenomena sosial ini menjadi menjadi problem yang serius di kita. Apalagi kemarin kalau kita lihat Kementerian Hukum dan HAM itu mengeluarkan belit keputusan yang membebaskan 30.000 napi yang yang ada yang memang menurut persyaratan itu sudah bisa dikeluarkan dengan alasan itu COVID gitu loh. Ini masih berasumsi, tapi bisa menjadi sebuah warning juga karena ternyata ya kita sudah punya persoalan ekonomi, ya turbulensi ekonomi yang melambat gitu kan, persoalan PHK, persoalan orang-orang yang mulai kehilangan usahanya, UMKM yang sudah mulai terbit, dan itu ditambah lagi ketika itu ekonomi semakin melemah pasti akan tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah ditambah dengan sistem rehabilitasi KLP-an kita yang masih buruk seperti itu, artinya orang yang keluar dari LP ini kan belum tentu menjadi orang yang memasyarakat lagi, yang tidak yang secara sosial belum tentu bisa disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Nah ini kan jadi masalah. Saya kemarin terima beberapa laporan dari desa gitu, mulai ada tingkat kriminalitas. Saya memang belum bisa dihubungkan dengan dibebaskannya napi-napi ini, tapi bisa jadi itu kan menambah beban sosial di masyarakat. Itu mungkin yang bisa sedikit saya tambahkan setelah tadi yang putus. Silakan Kang Hamas, saya kembalikan ke moderator. Monggo, Gus Solah, ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya kalau berbicara tentang soal survival,
itu terkait dengan masyarakat desa, saya masih sangat optimis. Artinya pengalaman saya di desa itu ya nggak ada apa-apa, ke kebun aja tetap kita bisa cari makan. Apalagi hari ini ada dana desa, ditopang dana desa. Saya kira berkenaan dengan survival itu saya kira di desa masih punya ketahanan yang tinggi. Tapi itu mungkin berbeda dengan perkotaan yang mana banyak yang menggantungkan dari sektor jasa, ya kan? Sektor jasa, kemudian ekonomi melambat, aktivitas banyak turun, kan akhirnya jasa juga banyak yang tidak berfungsi. Itu akhirnya menjadi pengangguran. Maka kalau tadi kemudian Mas Sudrato tadi udah cerita hari ini udah merata, saya juga menyaksikan di beberapa desa sudah ya ada yang nyediain tempat cuci, itu suatu hal yang sudah menurut saya sudah cukup bagus. Tetapi kesiapan yang saya maksud dalam kaitannya dengan bagaimana menghadapi arus mudik tadi yang sudah banyak, dan itu mungkin itu gelombangnya saya yakin belum selesai, masih akan berlangsung, mungkin paling nggak sampai Lebaran itu nanti. Maka apa yang disiapkan oleh masyarakat desa ini yang saya kira menjadi penting untuk dibincangkan dan dibahas. Kalau hanya sekedar menyediakan tempat cucian, saat cuci tangan saya kira sudah hampir merata di mana-mana ada, di beberapa masjid juga disediain. Tapi menyiapkan menghadapi pemudik itu seperti apa? Karena ini kan bukan perkara yang mudah. Ada beberapa teman cerita dengan gagahnya dia mengatakan bahwa pemudik itu ODP, karena memang pemerintah juga bilang begitu. Tapi yang pemudiknya digituin nggak mau, protes. Dan ini malah bisa jadi kelahi gitu loh. Tetapi itu mungkin clear akan menjadi teratasi kalau ada kesepakatan bersama di tingkatan desa antara Pak RT, Pak RW, kemudian keluarganya kita dekati, sehingga ketika keluarganya yang mudik itu datang, kita bisa memperlakukan. Sekali lagi, dengan pemberlakuan social distancing maupun physical distancing itu kan asumsinya mengandaikan tidak ada dari kita ini yang benar-benar free. Virusnya itu bisa dibawa oleh sampean, bisa saya yang bawa. Biar nggak ketularan, maka jaga jarak, kan begitu. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan soal menuduh kamu bawa virus. Kita pun yang di sini juga berpotensi sudah membawa virus gitu. Makanya ada social distancing, ada physical distancing. Jangan dekat-dekat, karena bisa saja saya bawa virus, bisa saja Anda yang bawa virus. Nah, ini kan harus ada kepatuhan bersama, karena di siklusnya itu kan secara riset, corona ini kan, COVID-19 ini kan 14 hari. Tetapi di Indonesia ini masa inkubasi rata-rata di antara 5 sampai 6 hari. Tapi kita misalnya sudah berpuasa, tidak kemana-mana 3 hari. Tapi kemudian hari keempat kedatangan orang baru kan kita bercampur. Ini kan mengulang lagi dari awal ini. Harus jaga lagi. Jangan-jangan saya sudah terinfeksi. Ya. Maka kemudian kita berdiam diri menunggu sampai 5-6 hari. Oh enggak, berarti kalau enggak saya berarti aman kan gitu. Jadi kita akan mengulang terus kalau tidak ada kepatuhan dari hari ke hari oleh kita bersama. Saya kira itu. Jadi bukan soal hanya sekedar fasilitas cuci tangan, Mas Hamas. Jadi bagaimana kita bisa mendorong agar desa itu bersiap tadi menghadapi kalau ada arus mudik itu seperti apa. Saya kira begitu, Mas Hamas. Ya, oke. Terima kasih. Kalau ini ada beberapa fakta, mereka yang mudik, yang sudah mudik, itu adalah kecenderungan perantau atau pekerja yang kebanyakan itu tidak bersama keluarga.
Artinya keluarga, istri, anak ada di desa, tetapi mereka yang rantau, yang berjualan itu kan ada angka karena usaha sepi dan sebagainya itu kan mayoritas ada di situ. Merantaunya tidak bersama keluarga. Artinya memang mudik sepi yo. Balik ning desa. Terus kemudian ini menjadi pertanyaan juga. Beberapa tempat dan banyak itu kan Jumatan ditiadakan. Di desa pun juga ada yang banyak yang ditiadakan. Kalau ada pun itu tidak vulgar, artinya tidak vulgar orang gus speaker jobo, speaker jeru. Tetapi ada pertanyaan. Ini omongan fakta ini. Lah ning masjid ora oleh dikei jarak. Sementara ning pasar kok oleh. Walaupun ada batasan jam. Himbauannya itu kan jam 11 siang itu kan Betul, sudah harus sekali. tutup. Nah, ini fakta piye iki jawabannya iki. Betul itu. Ini juga kaitan dengan pemudik dan aktivitas ekonomi. Piye Gus Solah atau Mas Deni? Karena kalau Jumatan ditiadakan itu rata-rata kan sudah 3 kali ini. 3 kali Jumatan kemarin. Pasar kok dilarang. Nah, gitu. Pasar masih tetap. Ini yang saya kira tadi yang saya katakan tidak ada kepatuhan kan gitu. Jadi aktivitas itu masih ada. Tapi kita juga perlu maka kita kemudian memaklumi kenapa pemerintah kemarin itu sangat hati-hati di dalam mengatakan soal lockdown, membenarkan lockdown atau tidak lockdown. Karena memang kalau benar-benar lockdown, orang-orang benar tidak boleh aktivitas, itu pasti akan menimbulkan kekacauan atau chaos. Nah, ini penting saya kira mulai secara perlahan. Jadi kan kita ini sudah persiapan dari kemarin nih, sudah dilatih dari kemarin. Secara perlahan itu kita mencoba patuh dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Itu soal jaga jarak. Kemudian saya tidak membayangkan kalau misalnya itu pasar kemudian benar-benar ditutup. Ini kan soal kehidupan, soal makan, soal aktivitas keseharian, survival. Kalau kemudian kita pasar nggak ada, ini juga berpotensi kekacauan baru, Mas Ahmad. Jadi, oke, pasar boleh buka, tetapi protokolnya itu yang harus diperketat. Berarti aturannya ya? Iya. Masker pasti, jaga jarak pasti, cuci tangan itu pasti. Saiki akeh nganggo masker ning pasar ning dalan ora iso weruh wong ayu kok, Gus. Iki ayu apa elek itu sabar. Disabari dulu. Kemudian ini soal kesiapan secara ekonomi maupun survivalnya. Ning desa ini fakta juga. Kebanyakan kalau di desa itu kan aktivitas ekonomi yang mereka masih berdomisili dan beraktivitas secara ekonomi di desa ya, tidak antar kota ataupun tidak merantau. Itu saya kira dan saya lihat mereka masih kuat secara ekonomi. Dan koyone yo pengeluarannya ngirit. Bulan Recep Ruah ki njur ora ana selametan, ora ana nyumbang. Ngirit iki. Fakta iki. Walaupun sing mereka pedagang. Nikah sekarang dibatasi kan. Iya, nikah bukan hanya sekedar dibatasi, tetapi benar-benar ditutup. Iya, KUA ditutup. Nah, itu ora ono nyumbang, ora ono selametan, ora ono iuran untuk akhirusana dan sebagainya. Artinya dari sisi pengeluaran ya memang
agak ngirit sithik. Ini ibu-ibu sing ngomong, tetapi mereka juga ada sisi lain memang perlambatan secara ekonomi. Kemudian ada juga problem yang lain, ini kan kesiapan desa. Padahal di kabupaten-kabupaten itu ada yang walaupun rasa desa, statusnya itu adalah kelurahan. Nah, kelurahan itu jadi rodok nanggung. Itu yang nak desa di cover dengan dana desa, dengan itu surat edaran Menteri Desa bikin gugus tugas COVID. Nah, sing kelurahan ini yang agak longgar. Orang ngerti ngarep untuk BLT sekondi. Karena kalau hanya di cover dari dinas sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial, itu juga iso metu pora kerawanannya. Monggo Mas Denny. Oh ya, kalau itu memang kalau kelurahan ya, ini skemanya memang kita belum nggak tahu ya, belum paham. Karena terus terang apa namanya yang terkait dengan masyarakat urban, masyarakat miskin yang di urban, yang di perkotaan ini sulit karena backup anggarannya ini kan dari sejauh ini kan dari APBD ya. Saya tidak punya data tentang itu. Saya tidak punya data tentang itu, jadi belum bisa ngomong lebih jauh. Tapi mungkin ini Kang Hamas, konco-konco kan mungkin banyak juga yang bisa share pengalaman dari desa begitu. Ada beberapa yang sepertinya akan bertanya itu. Mungkin bisa dibuka sesi untuk tanya jawab atau gimana, monggo. Oke, monggo. Langsung aja dipersilahkan, ini banyak kawan-kawan dari berbagai macam daerah ini. Ada dari Banyumas, Cilacap, dari Wonogiri, dari ujung barat sampai ujung timur dan ujung selatan ada. Monggo, piye aku kurang ngerti tekniknya caranya sih. Nah, itu ada yang tunjuk jari itu. Ada yang tunjuk apa itu melambaikan tangan. Maksudnya mana ini? Ada yang melambaikan tangan langsung dibuka aja ini. Atau bisa di-unmute sendiri, bisa nggak ya? Unmute sendiri bisa. Bisa, Mas. Masuk, Mas Hamas. Masuk. Ya, terima kasih, Mas. Ini kebetulan karena saya juga masuk di BPD. Ini ada beberapa fenomena di desa saya. Karena dari awal sudah dibentuk gugus tugas, kemudian mereka jalan kegiatan-kegiatan di desa. Setelah setengah bulan kira-kira, hampir 3 minggu, ternyata mereka timbul kebosanan, Mas. Ini. Sehingga sekarang mereka bosan. Sehingga mereka seolah-olah lebih takut rasa bosannya daripada sama coronanya, COVID-nya itu. Aktivitasnya kembali normal, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di desa saya kebetulan kan petani. Ini sedang musim panen, Mas. Musim panen ini, karena di desa saya itu banyak merantau, banyak yang tenaganya itu dari luar desa. Dan ini nggak mungkin untuk di-cancel, karena panen itu kan nanti kalau nggak dipanen ya nggak makan kami itu. Ini juga gejala. Dan kasus terakhir, ini ada 2 di Banyumas. Anak rantau pulang, dia sehat. Tetapi justru yang terkena adalah ibunya. Nih. Dan ibunya meninggal karena sudah sepuh. Jadi bahwa ketika anak rantau pulang tadi sebutkan oleh Gus Solah, ini merupakan apa namanya problem terbesar. Betul. Di Banyumas itu saya merasakan mereka memang sehat karena memang imunnya kuat itu mungkin. Tetapi virus itu dibawa, yang di rumah ini tidak mungkin. Misalnya kalau rumah sempit banyak orang, untuk jaga jarak nggak mungkin. Satu kamar 1 orang gitu kan nggak mungkin nih Gus. Apalagi kalau pengantin baru Gus. Ada teman saya baru nikah 2 hari pusing Gus. Nah, ini kan berarti kontak sosial yang di perkembangan pemerintah sejatinya di masyarakat desa itu setengah berlaku setengah tidak. Karena memang rasa pekewuh, moral dan lain itu di desa masih sangat kuat.
Jadi ketika ada orang salaman, kalau nggak salaman, itu rasanya gimana? Habis sholat, karena biasanya kemudian kita salaman, ya salaman. Kalau nggak salaman, timbul rasa pakai. Ini juga satu problem. Dan yang ketiga, bahwa dana yang disampaikan oleh pemerintah, itu lebih banyak pada penanganan di luar. Sehingga menurut saya, yang lebih ditekankan adalah kesadaran masyarakat untuk bisa bertahan selama paling tidak menurut informasi itu puncaknya di Mei Juni. Masih banyak waktu dan panjang sekali. Sementara setengah bulan saja sudah bosan itu. Yang tadinya di lockdown kemudian jalan-jalan ditutup, sekarang bebas. Sudah tidak ada semprot-semprotan lagi juga sudah tidak ada. Nah ini tinggal tadi yang Gus Solah, best of-nya ini yang perlu ditekankan ke masyarakat, sekaligus pola hidup sehatnya. Supaya imunnya kuat, tetapi tidak lupa juga tetap menjaga kesehatan di luar. Oke, itu saja Kang Masih. Dan di berbagai tempat itu masih ambigu. Dalam artian tidak sinkronnya antara ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah yang menetapkan kepastian zona merah, hijau, dan kuning ini. Bahkan rata-rata belum valid semua. Cuma ini analisa dari kami dan juga mengiblat dari apa yang sudah disampaikan oleh LBMP WNU, pada dasarnya mengadakan sholat Jumat ini tetap harus dijalankan, walaupun tetap harus menggunakan protokol kesehatan sesuai yang arahan dari Dinas Kesehatan maupun WHO. Permasalahannya begini, Gus. Jadi, ya itu tadi, di berbagai tempat, contoh di Ranting Kali Sidi, antara tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kaptipmas bisa sinkron. Tapi di berbagai tempat seperti yang di Bandarjo, yang lagi viral itu, ya itu tadi, mungkin malah ada indikasi Babinnya minhum apa piye itu jadi. Nah, pada akhirnya dari berbagai masyarakat itu seperti yang dikatakan Mas dari tadi siapa? Setelah 3 minggu ini ya banyak yang bosen. Yang kemarin 1 minggu pertama ini jalan-jalan ini sudah sepi, sekarang sudah seperti kembali normal seperti semula. Akan tetapi kami dari teman-teman sahabat-sahabat Ansor ini memang berusaha untuk bagaimana menjaga komunikasi antar aparat maupun pemerintah maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat agar sholat Jumat ini diadakan. Karena saya Ungaran Barat ini sudah zona merah, tapi belum tahu titik zona merahnya itu di mana. Kemarin malah lucu lagi, ada orang KTP Ambarawa, posisinya di Jakarta karena positif COVID, tiba-tiba Ambarawa jadi merah gitu. Padahal pasien itu tidak ada di lokasi Ambarawa. Nah, permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya kepanikan ini yang menjadi kurang jelasnya informasi dari pihak Dinas Kesehatan maupun pemerintah yang lain. Terus yang kami amati lagi dan alhamdulillah dari pimpinan cabang Kabupaten Semarang sudah menginstruksikan terkait masalah pendataan warga khususnya anggota yang perekonomian terkena dampak COVID ini. Kita akan ternyata tidak sedikit dari sahabat-sahabat ini yang memang perekonomiannya terkena dampak. Maka dari itu kemarin ada inisiatif dari PC dan juga beberapa PAC untuk menggalangan donasi. Ini Gus, kaitannya tentang masalah kami sholat Jumat ini selama belum jelas zona merahnya itu titiknya di mana, ya kita tetap mengacu pada hasil dari LBMP WNU, ada beberapa opsi di situ. Yang penting menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Matur suwun. Oke, matur nuwun. Monggo yang lain lagi. Kebanyakan nanti, Mas. Oh iya, ya wis. Jenengan sip, Gus. Iya, Gus Solah. Jadi ada salah satu riset begini, bahwa orang tua atau umur 60 tahun ke atas itu paling rentan, lansia, paling rentan terhadap virus ini.
risiko tinggi. Kalau yang muda itu diyakini punya imunitas yang kuat. Kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian itu situasinya adalah lockdown atau stay at home kayak gini, di rumah saja gini, itu yang terjadi itu, yang punya tingkat stres tingkat tinggi itu adalah anak-anak muda. Orang tua iya, bagus. Di rumah saja udah biasa. Yang anak muda ini yang repot itu. Di rumah saja itu malah pusing kita, biasa berkegiatan. Nah sebenarnya maka kita berzoom ini, itu dalam rangka mengusir kebosanan itu. Kita membuat diskusi Zoom ini dalam rangka mengusir kebosanan itu. Nah kalau bayangkan kalau kita udah stres, kan imunitas jadi turun. Kalau turun dapat terkena gitu loh. Itu yang terjadi. Nah terkait imunitas, banyak orang yang mengatakan, wis yang penting imunitasnya diperkuat. Pertanyaannya adalah, kita bisa mengukur imunitas kita kuat atau tidak itu dari mana? Kan nggak ada. Kita ini barangkali tetap sehat ini karena belum terpapar. Gitu. Tetapi begitu kita terpapar dan sakit, baru kita tahu bahwa kita itu tidak sehat. Tapi kalau kita hari ini itu sehat, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya itu sudah imun. Nggak bisa, belum tentu. Jangan-jangan karena sehat karena belum terpapar, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah ini problem. Nah jadi kita perlu di dalam situasi seperti ini memang berkreasi agar kebosanan itu kita bisa atasi bersama-sama. Salah satunya adalah diskusi kayak gini itu mengusir kebosanan. Nah, problem di mana-mana, di Italia, di Amerika hari ini sudah lebih dari 500.000. Itu yang muda-muda ini yang terpapar itu merasa sehat. Itu ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, merasa sehat. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak pilek, aku nggak flu. Tapi problemnya dia membawa virus. Begitu virusnya menjangkit orang yang risiko tinggi, itulah yang terkena, yang kemudian mohon maaf sampai kemudian pada resiko kematian. Nah ini problemnya. Nah di sini ini yang menjadi problem menurut saya. Hari ini rapid test itu terbatas. Tidak semua orang bisa melakukan rapid test. Rapid test itu hanya dibatasi kepada orang-orang yang menunjukkan gejala. Maka sebenarnya masing-masing dari diri kita itu tidak bisa mengatakan saya bebas corona, nggak bisa. Jangan-jangan saya membawa corona ini. Jangan-jangan saya membawa COVID ini. Hanya saja saya tanpa gejala. Kan kira begitu. Nah, kalau situasinya itu tadi sebelum ada rapid test, itu bagaimana kita bisa memutuskan bahwa kita aman, misalnya desa kita aman, kan nggak bisa. Ini yang kecuali misalnya satu desa ini ada rapid test, satu desa dites, nggak ada, berarti kita aman. Kita mau aktivitas bersentuhan macam-macam nggak ada persoalan asal kita tidak kemana-mana. Sama aja dengan istri kita kan. Sama istri masa jaga jarak kan nggak mungkin gitu. Karena kita tahu istri Annya aktivitasnya apa, karena percaya oke ini sama-sama aman, nggak ada persoalan. Tetapi dengan orang lain kan kita tidak tahu riwayat dan sebagainya, maka harus ada physical distancing, ada penjaga jarak. Nah, problemnya itu tadi, soal rapid test, kemudian mau mengatakan zona aman itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan belum ada kejadian, atau hanya pada persoalan benar-benar semuanya sudah di rapid test? Hari ini kan semuanya begitu. Kemarin ada salah satu kepala daerah mengatakan, kita mau bikin rumah karantina, kita aman. Hanya hitungan hari, kemudian ada 2 yang positif. Itu gimana gitu? Nah, itu problemnya. Jadi, ya kalau saya kita nggak perlu resah, soal dalil itu kan
sahabat-sahabat itu kan sudah paham semua kan, mau ikut yang mana ya udah diikuti aja, nggak usah pusing. Kalau saya tidak usah pusing. Yang penting itu semuanya kita itu mengambil keputusannya itu berdalil. Kita Jumatan ya berdalil, tidak Jumatan ya berdalil. Gitu aja. Nggak usah kemudian udur-uduran dan sebagainya. Gitu. Nah memang itu tadi penting di tingkatan desa itu. Ya ini yang pernah saya sampaikan di lewat media. Keterbukaan data itu penting, dan barusan kemarin Pak Jokowi bilang minta keterbukaan terintegrasi yang yang PDP udah banyak banget itu, ada 10.000 atau berapa yang PDP kalau nggak salah itu. Jadi datanya meningkat. Kasus COVID ini ada 10.000 lebih. Kemarin kan hanya berapa ribu. Ini bisa 10.000. Itu karena ada. Nah hari ini saya itu kalau mau boleh mengajukan atau kalau malah bermohon sebenarnya. Pertama rapid test itu seyogianya memang diperbanyak. Yang kedua, data ODP, PDP positif itu dibuka saja. Sehingga dari masing-masing kita itu tahu, oh kayak PDP, kayak ODP. Sehingga semuanya bisa ngontrol. Terhadap ODP kita bisa, ini banyak ini ODP, maupun PDP itu kan keluyuran itu masih ada beberapa. Tapi kalau kita tahu orangnya itu PDP atau ODP, itu kan kita bisa jaga jarak. Dikumpuli ya ngadoh, kumpuli ngadoh gitu. Karena kita tahu. Tapi kan hari ini kan kita nggak tahu. Sehingga ada orang dekat ya kita deketi aja. Yeah. Gitu lah. Itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengedukasi. Bukan untuk dikucilkan sama sekali. Bukan dicela bahwa itu aib, bukan. Ini soal virus saja. Yang penting terhadap ODP, PDP harus ada jaga jarak aman. Itu aja. Gitu. Saya kira itu. Jadi yang memang kita hari ini juga harus bertahan lahir dan batin. Lahiriahnya harus kuat, batinnya itu tadi melawan kebosanan itu harus dilakukan. Saya kira itu Mas Yuda. Barangkali ada yang lain. Oke. Makasih Gus. Itu salah satu kebosanan di antara nih. Iya, Mas Denny. Jadi leres apa yang disampaikan, jadi leres apa yang disampaikan Gus Sola itu. Jadi memang problem juga tadi kan sempat terputus, jadi mungkin ada beberapa yang terlewat dari pertanyaan responnya sahabat-sahabat yang lain. Problemnya saat ini itu kan tidak hanya problem kesehatan. Pandeminya ini ternyata sudah merambah ke persoalan ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial tadi yang disampaikan sahabat-sahabat misalnya terkait sama masalah Jumatan, masalah ketidakjelasan informasi terus kemudian menyebabkan ragu-ragu mengambil keputusan apakah tempatnya zona merah atau tidak sehingga perlu Jumatan atau tidak segala macam itu kan yang efeknya itu ke persoalan-persoalan sosial gitu loh. Dan juga peribadatan. Yang disampaikan Kang Hamas tadi, ternyata fenomena, jadi kan bulan-bulan ini, ya ini kita ngomong internal kita ya, beberapa kiai, hampir sebagian kiai-kiai yang di kampung itu kan bulan-bulan ini kan sebenarnya dalam tanda petik itu bulan panas. Saya kemarin itu sempat diceritanya dan sering ada satu kiai di kampung begitu menembung bahwa bulan-bulan hanya di bulan-bulan Rajab dan ruah seperti ini itu kulon itu tengah berdekat lantuan itu setahun mau sakit lebih bulan-bulan berdekat itu kan
ini semakin ekonomi dan sosial ini semakin terasa ketika warga terdampak ini adalah sebagian yang terdampak besar ini juga warga NU. Makanya penting kita harus mikirkan ini secara lebih komprehensif, itu gimana caranya yang harus kita lakukan. Terus kemudian tadi fenomena sosial itu juga ya, makanya banyak kelihatan gitu. Kita di ini saya cerita yang lain tentang LBH Ansor ini juga sudah melakukan mapping gitu kan. Kan ini kita buka posko ini. Kita buka posko efek dari COVID ini yang terkait sama masalah hukum pastinya ya. PHK, putus orang mulai kehilangan pekerjaan sehingga dia kreditnya bisa macet segala macam, itu kan menjadi efek-efek yang nanti akan berdampak hukum, termasuk juga kemarin yang diadvokasin dan Taufik dan teman-teman LBH Ansor Ungaran yang yang jenazah tidak boleh dimakamkan segala macam. Ini kan fenomena-fenomena sosialnya itu kan sudah semakin kesini itu semakin aneh-aneh begitu kan. Makanya penting bagi kita sebenarnya kader-kader yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, ya kita membawa untuk bagaimana efek ekonomi sosial di luar yang pasti itu efek kesehatannya, efek pandeminya ini bisa kita atasi bersama-sama gitu. Karena ini tadi yang dikatakan ini udah jelas analisisnya, ekonomi pasti akan melambat. Itu efek sosial ekonominya itu pasti akan semakin berat. Monggo Mas, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nah, termasuk kesiapan secara ekonomi kaitan dengan jaring pengaman ekonomi. Ya, jaring pengaman ekonomi kan jelas dari dana desa sudah keluar Permen Desa tentang BLT dari dana desa. Maka ini kalau secara internal ini kan perlu dikawal warga kita, wabil khusus warga Nahdliyin itu ora terlewatkan kriterianya. Ning desa koyone jegere mampu, tapi jebule faktuale recep ruah poso sangat-sangat minus. Nah, padahal ini nanti BLT itu kan di bulan April ini sudah harus bisa disalurkan. April, Mei, Juni, 3 bulan. Padahal faktualnya juga fenomena. Ini kan barusan ada pilkades secara serentak di beberapa kabupaten. Pilkades serentak, kuwi engko mesti efeknya soal pendataan, kuwi wongmu utawa wongku. Nah, itu monggo iku Mas Denny dan Gus Solah bisa menyampaikan. Oh iya Gus, itu Gus terkait sama masalah pendataan ini kan tadi saya baru baca regulasinya itu. Nah, memang kita mutlak pendataan itu ada di tim COVID desa itu yang dibentuk oleh desa, dan itu di SK-kan oleh kepala desa. Nah, di situ kan ada beberapa unsur yang kita bisa andil gitu loh di dalam tim COVID desa itu. Nah, itulah tim ini yang sebenarnya secara regulasi Kementerian Desa ini yang akan melakukan asesmen, melakukan melakukan pendataan gitu terhadap calon penerima BLT desa itu. Makanya itu saya kira itu harus dikawal juga. Ya. Good. Saran saya teman-teman sahabat-sahabat bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, kemudian bisa ikut membantu pendataan. Jadi mereka bekerja, kita juga bekerja, datanya dipastikan didorong kalau memang memenuhi syarat keluarga besar kita itu masuk di sana. Kalau tidak, itu yang tidak bisa masuk
dan itu dimasukkan di data organisasi karena ini ya alhamdulillahnya ini kita di Indonesia ini model-model gerakan charity donasi itu berjalan. Maka itu penting nanti kalau yang bagi sahabat-sahabat yang sudah ini kita biar merata ya, biar tidak double-double. Yang sudah dapat ya monggo, yang belum itu nanti dicarikan alokasi-alokasi yang lain, termasuk juga donasi-donasi yang ada. PW Ansor Jawa Tengah sendiri bersama pimpinan pusat itu sedang menggalang donasi dengan beberapa pihak eksternal, dan dalam waktu dekat insya Allah juga kita akan membantu kelompok-kelompok yang rentan dari keluarga-keluarga kita. Makanya kan tadi Kabupaten Semarang sudah mulai pendataan itu ya, salah satunya bagian dari itu juga. Di data aja dulu. Soal kuotanya kan nanti tersedianya berapa, prioritasnya yang mana. Kalau yang belum dapat nanti kita carikan yang lain. Jadi semuanya kita membangun database di kita, pihak-pihak atau orang-orang atau mana saja yang memang butuh topangan terkait dengan ekonomi di urutan tangan di situasi yang sulit ini. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau sekilas yang saya baca, untuk BLT dari dana desa itu bisa dialokasikan 25% dari total dana desa yang diterima oleh desa kalau maksimal 800 juta. Tetapi kalau di atas 800 sampai 1,2 itu persentase yang dibagi lebih dari 25%. Itu untuk kuota. Itu non PKH, non BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi di luar itu mereka yang bisa terima. Yang PKH dan BPNT otomatis masih akan berjalan program yang sudah dilaksanakan dari Kemensos. Monggo yang lain mau ada curah pendapat? Kurang lebih jadi begini, untuk yang di warga desa kita sedikit nyicil ayam secara ekonomi insya Allah dijamin. Ini kan persoalannya tinggal bagaimana kita mengatasi kebosanan ini. Monggo yang lain. Yang lain monggo silakan. Nah, iki Mas Beni wis ngetokke peraturan Menteri Desane. Iya, ini yang disampaikan sampean tadi. Iya. Ini nanti jadi ini kan. Tapi memang anunya kan 600.000 per orang selama 3 bulan. Bukan orang loh Mas, kan, kakak loh. Kakak ya. Jadi, kakak kan dan orang beda. Kakak maaf. Ini kan tadi katakan relawan desa lawan COVID itu kan yang melakukan pendataan. Makanya ini yang penting harus kita ada koordinasi. Basisnya di RT. Terus kemudian nanti akan ada musyawarah desa untuk validasi itu. Kemudian jumlahnya ini tadi ya sebenarnya itu sih, tapi dia memang non. Nah itu kan BLT adalah keluarga miskin non PKH atau bantuan pangan tunai BNPT sama belum terdata. Artinya yang di luar ini. Om Denny, mungkin bisa diperjelas Om itu. Artinya non PKH itu berarti yang sudah dapat PKH terus kemudian nggak dapat BLT yang dana desa ini ya? Iya toh, nggak boleh double-double. Double itu. Jadi non PKH, non BNPT. BPNT, bantuan pangan non tunai, ya. Itu rastra. Artinya kan kemungkinan nanti jadi semakin merata, lebih banyak begitu. Justru itu. Artinya ini kalau kita lihat yang tadi data data mudik, orang yang kehilangan pekerjaan, PHK atau usahanya tutup, yaitu berarti termasuk yang ini exclusion error ini. Jadi orang yang istilahnya orang miskin baru begitulah karena situasi COVID ini. Ya semakin roto memang. Makanya ini penting
memastikan agar warga kita, keluarga besar NU ini bisa masuk di dalam ini. Dan makanya penting juga itu kita ada di kerjasama dengan pemerintah desa dan masuk ke dalam relawan desa lawan COVID ini. Karena dia yang melakukan pendataan. Lewat RT RW. Oke, datanya RT RW ini. Kan ini data, basis data kayak gini kan sebenarnya wis ono sih ning nggone desa. Wong desa kan punya basis data penerima PKH gitu kan pasti ada ini. Terus penerima Mas Denny, penerima PKH itu kadang dora lapor. Desa ono sing ora ngerti ya. Oh iya sih, memang karena itu sedang datanya ning nggone pendamping PKH. Iya. Ini semua kuwi kan rada angel sih. Yang jenenge ning nggone dhewe yang jenenge masalah pendataan, masalah yang paling ruwet di Indonesia ya masalah pendataan. Oke. Kang Hamas, berarti kiat-kiat agar data itu nanti bisa tercover di desa itu paling efektif itu tetap lewat RT itu ya. Iya, karena RT RW. Komunikasi. Jadi ini kalau fakta yang sudah terjadi untuk Kota Semarang, kelurahan minta data kepada RT itu sudah 10 hari yang lalu, itu by name, terus nik, dan nomor kakak. Untuk apa, Mas? Untuk katanya dari Dinas Sosial. Nah, maka pemerataannya, aku ada di RT, pemerataannya yang saya masukkan itu adalah mereka yang tidak PNS, tidak TNI Polri, dan tidak karyawan BUMN atau BUMD. Koyo ini mampu tapi bulan ini kosong blong ekonomi, saya masukkan. Persoalan nanti cair atau tidak urusan ning musyawarah nanti. Contohnya sing bener-bener blong ya, koyo tukang sound system, tukang dekor, tukang rias. Nah, ojol ini sih iso untuk pemasukan walaupun minim. Tapi mereka pelaku itu mau koyo kiai ya. Mbah Mudin ora ono amplop salam tempel barang Mbah Mudin. Nggih, monggo. Yang lain. Saya sangat lebat. Ya, bisa, monggo. Oh, nggih, matur nuwun. Ini menarik diskusinya, saya dari Banyumas. Ini kebetulan pernah ketemu Gus Solah di Jakarta kemarin di BNJ. Ini terkait mungkin ini karena ini yang dibahas ini banyak banget dari tadi. Melebar itu banyak banget. Jadi mungkin kalau boleh usul, sakit saran. Ini pertama, ini kan kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama terkait kesehatan, satu terkait dari mulai tadi data pemudik, informasi dan sebagainya. Yang kedua terkait ekonomi. Setelah itu terkait kasus sosial. Terus yang ketiga terkait kasus fikih, ya kan, fikih terkait Jumatan dan sebagainya. Terus setelah itu nanti terkait tadi aturan-aturan yang kita biar warga kita itu masuk. Terus yang paling penting adalah goalnya adalah apa yang akan kita lakukan untuk internal kita di Ansor, dan yang kedua adalah apa yang akan kita usulkan ke entah itu pemerintah ataupun minimal yang akan kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Ini yang harus penting kita lakukan karena memang masing-masing cabang saya kira itu beda-beda yang dilaksanakan. Yang pelaksanaan penyemprotan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan ini nanti diskusinya kita fokuskan dalam tanda kutip ada semacam kayak dibikin grup-grup, monggo silakan di PW. Nanti hari ini kita khusus membahas masalah ekonomi, besok sosial dan sebagainya. Ini nanti hasilnya akan lebih efektif. Itu satu. Yang kedua, terkait ini yang tadi masalah itu muncul itu tidak bisa disamaratakan. Mungkin kayak tadi masalah kasus-kasus sholat Jumatan dan sebagainya. Ini kalau masalah hati ini mboten sakit, Gus. Di tempat saya ada yang sudah 2 kali nggak Jumatan. Akhirnya yang ketiga ya sudah saya udah Jumatan aja tapi bisik-bisik aja nggak usah pakai toa.
cuma 45 orang. Habis itu didatangin Babinsa itu ada. Ada yang sudah tinggal khutbah, sudah kumpul semua di desa sebelah saya, sudah kumpul semua. Itu akhirnya dibubarkan nggak jadi karena didatangi petugas. Terus ada juga yang posisinya adalah mereka itu sholat sudah siap-siap, tapi katakanlah banyak yang sepakat dan sebagainya. Ini kondisinya macam-macam. Ada juga yang sama sekali tidak. Oh, nah itu mungkin itu sedikit usul aja biar nanti kita bisa lebih fokus kemana dan hasilnya nanti jelas kita apa yang akan kita datangkan. Karena ini mohon maaf, kebetulan saya kerja di Kementerian Kelautan ya. Saya tahu persis postur anggaran kita seperti apa dan sekarang, dan ini yang perlu kita benar-benar kita fokuskan untuk ke depan, karena sekarang hampir semua anggaran itu dipotong semua. Kegiatan-kegiatan nanti sampai akhir tahun ini nanti hampir semuanya dipangkas sampai sekitar 60-80% fokus, karena semuanya EVA dan sebagainya. Nah ini nanti efeknya adalah sangat banyak sekali yang mungkin itu perlu kita bahaskan ke depan. Mungkin itu sekedar usul Gus, karena memang banyak sekali yang harus dibahas nih Gus Olah. Ini terkait macam-macam dan ini sudah banyak yang di masyarakat bawah. Ini dari mulai kebosanan, dari mulai pengangguran, dari mulai ekonomi yang ini sudah mulai muncul nih. Ini sudah mulai. Ini kalau nggak segera kita sikapi, terutama dari Ansor, itu nanti efeknya juga cukup parah nih Mas Pak. Gimana Nun? Makasih. Monggo Gus Olah, langsung Gus Olah. Ya, betul. Jadi ini langsung bahwa pertama saya menegaskan lagi, kita tidak tahu kita akan berjuang melawan COVID ini sampai kapan, berakhir kapan. Yang jelas ini tidak berlangsung dalam waktu dekat. Jadi akan rangkaiannya cukup panjang. Maka butuh kita saling menguatkan, saling berkreasi, mencari kiat-kiat agar kita bisa bertahan, termasuk bertahan melawan kebosanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi ini kita tidak tahu berakhir kapan dan yang jelas tidak dalam waktu pendek, yang paling dekat di kita itu, yang paling dekat di depan mata itu soal kerentanan atau kerawanan ekonomi. Maka saya meminta kepada sahabat-sahabat Ansor di semua level mulai mendata sahabat-sahabatnya, keluarga sahabatnya, tetangga-tetangganya yang rentan secara ekonomi itu mulai didata, dibikin skala prioritas yang bisa didorong ke BLT dana desa, masuk ke dana desa. Kalau yang tidak bisa nanti kita upayakan dari jalur-jalur yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk itu. Terus yang ketiga, ya sama-sama saya meminta teman-teman yang di tingkatan desa, kita mungkin fokusnya itu jaga desa, jaga kampung. Ada kerentanan ekonomi, kerawanan ekonomi, maka akan muncul kerawanan sosial bentuk kriminal. Maka sahabat-sahabat perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa, menggerakkan pemuda, warga masyarakat untuk bagaimana ronda kampung atau jaga kampung itu bisa dilakukan sehingga angka kriminalitas bisa ditekan atau bisa dihindari. Saya kira itu terkait dengan soal fikih dan sebagainya. Saya kira yang mengeluarkan fatwa sudah banyak, dengan tinggal mau ikut yang mana tinggal pilih. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik poinnya ini yang jelas, kalau fikih sudah berjalan, ini adalah kesiapan secara ekonomi yang jelas. Dengan ada banyak program mulai jelas, dan ini bulan April harus cair, itu adalah ngawal keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk bisa tidak terlewatkan. Nah, BLT karena BLT itu biar tidak terlewatkan loh. Efek pilkades ora piwongku ora wongmu pokoknya kabeh iso entuk rata. Monggo Mas Deni closing. Oke. Ya tadi sudah di closing Gus Olah, terus kemudian sampean juga sudah nambahkan itu tadi. Saya pikir ya sudah cukup sebenarnya apa yang disampaikan bahwa kita intinya kan
Ojo sampai ono warga kita yang tidak tercover ketika mengalami kesulitan ekonomi, problem sosial, juga problem kesehatan terkait sama masalah COVID ini. Udah gitu aja sih, Kang Ahmad. Nggih, matur nuwun. Mas Yuda, ada yang lain mungkin Mas Yuda? Upaya bareng-bareng lah. Cukup dengan Ya. aja Mas Anas. Pripun? Langsung ditutup barangkali Mas kalau misalnya sudah cukup. Oke, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dari sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pada Selasa Kliwon kali ini kita bisa bersua. Nanti bisa Yang jelas tadi usulan Mas Hamas, ada mungkin kita diskusi serial per topik nanti insya Allah akan kita lakukan terus. Oke, ya update karena surat edaran peraturan ini selalu berubah setiap saat ini. Bisa mungkin hari itu sudah bisa ganti, itu maka mensikapi apa yang menjadi program dari pemerintah dan juga kebutuhan dari masyarakat bisa tercover. Terima kasih dan semoga ini bisa ada hikmah, ada manfaatnya. Lain waktu kita bisa diskusi lagi, bisa berkembang, ada manfaatnya. Terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.